Informasi lainnya pemirsa, masyarakat anti korupsi mendatangi kantor KPK pada Kamis siang. Maki membuat laporan dugaan korupsi penerbitan ratusan sertifikat di bidang yang dikelilingi pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Dengan membawa sejumlah dokumen, Koordinator Maki Boyamin Saiman mendatangi gedung KPK Jakarta yang melaporkan dugaan adanya korupsi terkait penerbitan ratusan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB dan sertifikat hak milik atau SHM di bidang yang dikelilingi pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Laporan ini didasari atas pernyataan Menteri ATR BPN Nusron Wahid bahwa ada dugaan cacat formil dan material dalam penerbitan sertifikat. Boyamin mengakui menulis nama-nama yang menjabat Menteri ATR BPN sebelum Nusron. Meskipun kan ada beberapa, nanti mudah-mudahan segera saya diminta klarifikasi karena ada beberapa nama, beberapa data, dan seperti yang saya list pada teman-teman itu, bentuknya surat keputusan yang mendasari HGB dan HM itu adalah level menteri. Dan itu saya sebut juga dalam surat saya, ada 2 menteri. Yang jelas bukan Pak bukan Pak Nusron Wahid. Jadi yang sebagian besar Menteri A, yang 10% Menteri B. Ya, pokoknya A ini yang sebelumnya gitu, bukan A itu Agus Harimurti, bukan. Artinya yang menteri awal itu menandatangani sekitar 90% dari 200 sekian tadi. Yang 10% menteri setelahnya. Sementara itu proses pembongkaran pagar laut di Pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten kembali dilanjutkan hari ini. Cuaca di sekitar lokasi terpantau mendung dan berangin kencang. Tugas gabungan dari TNI Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bakamla hingga nelayan sejak pukul 8 pagi Kamis tadi kembali membongkar pagar bambu di pesisir utara Tangerang. Kapal dan perahu karet digunakan untuk membongkar pagar yang membentang sepanjang 30 km ini. Sejauh ini sepanjang 5 km bambu sudah dibongkar. Pembongkaran diharapkan bisa rampung dalam 2 hingga 5 hari ke depan. Terkait kisruh pagar laut, Komisi 4 DPR RI memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. DPR meminta KKP dan juga pihak terkait mengusut pagar laut tersebut. Komisi 4 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP buntut dari polemik pagar laut. Rapat dihadiri langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono beserta jajaran di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis siang. Pada rapat kali ini, Komisi 4 DPR RI mengapresiasi langkah KKP dalam upaya melakukan pembongkaran pagar laut di Kabupaten Tangerang. DPR juga meminta KKP untuk segera melakukan konsolidasi dengan pemerintah daerah dan instansi lainnya untuk penegakan hukum dalam kasus pelanggaran pemanfaatan ruang laut. Komisi 4 DPR pun terus mendesak KKP untuk segera menuntaskan investigasi dan pemeriksaan untuk mengungkap pelaku utama atau pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang, Banten. Mencari tahu siapa di bawah belakang ini. Saya maunya secepat-cepatnya. Tadi saya minta juga secepat-cepatnya, tapi dari kementerian karena ini terkait dengan kementerian-kementerian atau lembaga-lembaga lain. Jadi kita beri waktulah Pak Menteri, mudah-mudahan secepat-cepatnya bisa untuk kepentingan rakyat juga gitu. Jadi saya rasa nggak perlu tanpa harus dikasih tahu, kita juga menekankan supaya kementerian tidak perlu takut dengan oligarki. Sementara itu, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan ada sebanyak 196 kasus pelanggaran pemanfaatan ruang laut yang ditangani oleh KKP. Menteri KKP pun berjanji akan segera mengungkap siapa pelaku utama di balik pemasangan pagar laut di Kabupaten Tangerang secepat mungkin. Kita sedang melakukan investigasi juga ke sana. Perlu diketahui sudah 196 kasus sebenarnya, tapi kan selama ini tidak terekspos oleh media gitu. Nah, kemudian di Jakarta ini menjadi sangat sensitif karena situasinya kan sedemikian rupa ya. Jadi tapi kan kita juga langsung bertindak. Jadi begitu itu terjadi kita langsung bertindak.
seperti yang kami janjikan kepada Komisi 4 DPR RI, kita akan secepat mungkin untuk mengungkap sesuai dengan kewenangan kita. Kewenangan kita adalah memeriksa dari aspek administratif. Sampai tadi keluar satu kesimpulan bahwa ada baiknya juga kemudian undang-undang yang berkaitan dengan kelautan ini kemudian dilakukan sinkronisasi. Sebelumnya pemasangan pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten ini menuai polemik. Pagar laut bambu yang membentang sepanjang 30,16 km ini sebelumnya sudah dilaporkan sejak bulan Agustus 2024 silam. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko menyerahkan penyelidikan pelaku pemasangan pagar laut di pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sementara soal sertifikat HGB pagar laut, pihaknya telah mendapat kepastian dari pemerintah yang akan mencabut sertifikat tersebut. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mempunyai tugas pokok dan fungsi atau tupoksi untuk menyelidiki kasus pemasangan pagar laut sepanjang 30 km di pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Sementara mengenai sertifikat HGB pagar laut, pihaknya telah mendapat kepastian dari pemerintah yang akan mencabut sertifikat tersebut. Sebelumnya, DPR sempat mendesak Menteri ATR Kepala BPN untuk segera membatalkan sertifikat HGB dan hak milik pagar laut yang telah diterbitkan. Yang isu-isu pada saat ini kan bukan terjadi pada saat pemerintah Pak Prabowo seperti pagar laut, dan kami dari DPR juga sudah menerima statement dari pemerintah bahwa mereka akan tegas membatalkan sertifikat yang ada. Diketahui pembangunan pagar laut ini dimulai sejak Juli 2024, namun baru viral pada Januari 2025. Hingga kini belum ada kepastian siapa pihak yang benar-benar bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut di Tangerang ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Keberadaan pagar laut di Tangerang, Banten menuai polemik. Pagar bambu sepanjang 30,16 km ini ternyata merupakan sebuah pembatas di mana dalam investigasi pemerintah pusat terdapat sertifikat tanah yang diterbitkan. Sebelah kanannya itu, Ibu Ketua, juga dipagar dengan panjang yang hampir sama dan itu punya swasta. Dan tidak ada izin KKPRL-nya. Saya tanya coba bisik-bisik, ini sudah ada izinnya belum? Teman-teman waktu kita nemeni ke laut, izin Pak, ternyata nggak ada Pak. Polemik pagar laut dengan perizinan kontroversialnya terus dibahas di rapat kerja Komisi 4 DPR RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Pagar laut bambu yang membentang sepanjang 30,16 km ini sebelumnya sudah dilaporkan sejak bulan Agustus 2024 silam. Namun mirisnya, di tengah upaya penyegelan dan pembongkaran pagar laut, sejumlah titik ternyata memiliki sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik sebanyak 263 yang diterbitkan di perairan sekitar Tangerang, Banten. Kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut, sebagaimana yang muncul di banyak sosmed tersebut. Jumlahnya 263 bidang dalam bentuk SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang dan atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Namun, tanpa adanya kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL, maka setiap pembangunan akan dianggap ilegal dan akan dikenakan sanksi. Apalagi jika ada sertifikat di dasar laut, maka dipastikan ilegal. Bahwa sudah ada sertifikat yang ada di dalam laut. Saya perlu sampaikan, kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi itu sudah jelas ilegal juga. Kita dapatkan data awal ini sejak tahun 2023. Ya tentunya semua yang sudah disahkan ketika itu kan sudah berlaku sebelumnya begitu. Tetapi juga memang ada ketentuan
sebelum 5 tahun, kalau memang ternyata ada yang tidak sesuai, baik itu ada yang tidak sesuai atau cacat, baik prosedur maupun material, apalagi kalau ada cacat hukumnya, itu maka harus segera dievaluasi, bahkan dicabut apakah itu SHM atau HGB, dan kita akan lihat secara utuh. Pemerintah tegas akan melakukan pembongkaran pagar laut di Tangerang yang memang sudah dimulai sejak Senin 18 Januari 2025. Karena dipastikan sertifikat di luar garis pantai, apalagi dalam bentuk bukan tanah adalah cacat prosedur dan material. Tidak boleh di dalam luar garis pantai itu menjadi private property. Karena yang namanya pantai adalah common land. Kalau toh dia bentuknya tanah, apalagi ini bentuknya tidak tanah, maka itu adalah tidak bisa disertifikasi. Karena itu kami memandang bahwa sertifikat tersebut yang di luar garis pantai adalah cacat prosedur, cacat material. Pembongkaran melibatkan TNI Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta ribuan nelayan setempat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.